Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping. Saat kodam pendamping mendampingi manusia, dia akan tinggal di bagian tubuh tertentu untuk rumah kodam tersebut. Bagian tubuh manusia yang pertama yang disukai oleh kodam pendamping adalah cakra mahkota atau juga bisa disebut ubun-ubun. Karena ubun-ubun ini adalah tempat keluar masuknya sebuah energi, maka yang menempati biasanya adalah golongan kodam tingkat tinggi yang mempunyai energi di atas rata-rata. Maka sejauh apapun orang yang didampingi oleh kodam pendamping dan tempat tinggalnya di bagian ubun-ubun, sejauh apapun dapat menerawang orang lain walaupun itu berbeda kota. Bagian tubuh manusia yang kedua yang disukai oleh kodam pendamping adalah cakra ajna atau kening. Biasanya kalau membuka mata batin instan atau pengisian kodam dengan pemaharan akan dimasukkan di bagian cakra ajna atau kening. Bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam yang ketiga adalah mata. Biasanya kodam macan putih atau kodam macan loreng ini suka menempati bagian tubuh manusia yakni mata. Kalau kodam pendamping ini menempati mata, maka orang yang didampinginya akan mempunyai sorot mata yang sangat tajam. Bagian tubuh yang keempat yang disukai oleh kodam pendamping adalah hidung. Biasanya kodam-kodam yang menempati di bagian hidung ini adalah golongan kodam yang berwujud hewan. Kalau kodam tinggal di bagian hidung ini, biasanya orang yang didampinginya mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Bagian tubuh manusia yang kelima yang disukai oleh kodam pendamping adalah telinga. Orang yang telinganya ditempati oleh kodam mempunyai indera pendengaran yang sangat tajam. Kalau ada orang yang membicarakan dirinya, dia bisa mengetahui atau mendapat bisikan-bisikan gaib dari kodam tersebut. Bagian tubuh yang keenam yang disukai oleh kodam pendamping adalah mulut. Biasanya orang yang didampingi oleh kodam di mulut ini biasanya ucapannya selalu menjadi kenyataan, karena kodam yang suka menempati mulut ini adalah biasanya kodam si pait lidah idu geni. Kodam si pait lidah idu geni ini biasanya suka menempati bagian tubuh di cakra ajna atau kening dan juga di mulut. Karena kodam Sabdo Pandito Ratu si pait lidah idu geni ini mempunyai energi di atas rata-rata daripada kodam yang berwujud hewan. Bagian tubuh manusia yang ketujuh yang disukai oleh kodam pendamping, akan tetapi biasanya sangat jarang kodam pendamping yang menempati pusar atau perut. Biasanya ya ini tadi, kodam pendamping ini kalau ada yang suka menempati di pusar atau perut, akan tetapi biasanya sangat jarang kodam menempati di pusar atau perut. Bagian yang kedelapan yang disukai oleh kodam pendamping adalah darah atau pembuluh darah. Akan tetapi kodam yang menempati darah atau pembuluh darah ini biasanya adalah golongan kodam negatif atau jin kafir. Karena kodam yang berenergi negatif ini akan tinggal di dalam pembuluh darah.
Biasanya kodam yang negatif ini untuk ilmu kebal dan yang lainnya. Maka dari itu, kodam yang menempati bagian pembuluh darah ini biasanya sumpah janji kepada orang yang ingin mendapatkan kesaktian. Biasanya kodam yang berenergi negatif ini atau orang yang didampingi dengan kodam negatif ini akan sumpah dengan darah. Walaupun sedikit, biasanya itu adalah sumpah darah. Maka biasanya orang yang didampingi oleh kodam negatif atau jin kafir ini kalau mau meninggal biasanya sangat susah. Karena itulah efek dari orang yang mempunyai kodam pendamping negatif atau kafir atau non-muslim. Itulah bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.